Untuk penyeperian hari ini kita menggunakan bahan Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PD. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya, tanamannya sudah lumayan bagus, sangat subur sekali. Khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyeperian. Nah, di mana penyeperian hari ini bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini terhindar dari namanya keriting serta virus Gemini. Karena di usia tanaman seperti yang kita lakukan atau kita tanam saat ini, itu usianya masih sangat muda, cenderung tanaman cabai sangat rentan sekali diserang oleh tungau dan trip yang bisa menyebabkan keriting dan virus Gemini. Dan bukan hanya untuk mengendalikan keriting serta virus Gemini, kita mencampurkan bahan organik atau pupuk organik cair yang sangat super sekali, di mana bertujuan agar tanaman yang pertumbuhannya terhambat atau kerdil bisa menjadi subur seperti sedia kala atau pertumbuhan menjadi normal. Oleh karena itu kawan-kawan, simak terus videonya, langkah-langkah dalam budidaya tanaman cabai atau penyemprotan hari ini menggunakan bahan-bahan yang sangat luar biasa sekali. Seperti ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai yang kita tanam, dan kita berada di kebun ini pagi-pagi sekali. Ini cuacanya mendung kawan-kawan, mudah-mudahan nanti ada hujan. Dan memang tadi malam di tempat kita ada hujan gerimis sedikit, sehingga kondisi lahan tidak panas atau tidak kering selokannya ini, dan sudah menjadi dingin. Nah, ini tanamannya kawan-kawan sangat hijau sekali, sangat subur sekali dia. Walaupun beberapa minggu kemarin terjadi hal yang luar biasa, yaitu tanaman pertumbuhan terhambat, kerdil karena bibit tua serta cuaca yang sangat panas. Tetapi sekarang setelah melakukan perawatan yang sedemikian rupa, pertumbuhannya luar biasa seperti ini. Perawatan pertama kita lakukan, kita potong tunas airnya di sini, begitu juga dengan tunas produktif. Kita hanya menyisakan 3 lembar batang daun di bawah cabang Y untuk proses fotosintesis. Setelah itu kita melakukan pengocoran di lubang tanam dengan pupuk organik cair, yaitu kotoran ayam yang difermentasi dengan dicampur molase dan E4, sehingga pertumbuhannya luar biasa seperti ini. Dan kita campur juga dengan pupuk kalsium asam humat untuk menetralkan pH. Jadi kalau pH-nya netral atau pH-nya tidak drop atau tanahnya tidak asam, maka pertumbuhannya akan menjadi normal seperti ini. Nih, luar biasa sekali, dan tanamannya sudah cukup tinggi seperti ini. Dan pertumbuhannya seragam ini kawan-kawan. Sangat hijau sekali kawan-kawan, dan ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan varietas pilar. Kita akan mencoba lagi budidaya tanaman cabai yaitu pilar. Di video-video sebelumnya atau di tempat lain kita memang sudah menanam dan sudah menghasilkan tanaman cabai yaitu megatop, dan videonya sudah sering kita buatkan. Tetapi kita menanam di tempat ini kita jenisnya yaitu pilar, karena kemarin kita mencari bibit megatop kosong kawan-kawan di tempat kita. Jadi kita hanya menanam pilar karena yang ada hanya varietas ini. Jenis lain tidak ada, masih kosong semua. Nah, bisa dilihat kondisinya. Dan ini lebar bedengan kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter. Sedangkan lebar selokan ini tidak terlalu lebar, kita buat hanya 60 cm. Sebenarnya semakin bagus, semakin lebar selokannya. Tetapi ini kita menanam cabai ini di lahan bekas cabai, kawan-kawan. Kita tidak merubah bedengan dan selokan. Kita hanya mengganti plastik mulsa ini saja. Dan ditambah dengan kotoran ayam serta pertipos. Kita tidak menggunakan kapur dolomit karena kemarin musim kemarau. Rencananya akan setiap melakukan pengocoran kita akan menambah yang namanya kalsium dan asam humat. Itu cukup efektif untuk menetralkan pH. Jadi kalau ada modal memang lebih bagus bedengan itu dikasih dengan kapur dolomit. Jadi seperti ini, luar biasa sekali pertumbuhannya seragam seperti ini.
Memang kendala waktu musim kemarau kemarin yang kita hadapi adalah pertumbuhannya kerdil, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah melakukan perawatan yang cukup luar biasa, sehingga pertumbuhannya bisa dilihat sekarang sangat hijau sekali, dan pertumbuhan tanamannya sudah besar seperti ini. Dan ini usia tanaman kurang lebih sudah 25 hari kawan-kawan. Jadi 25 hari setelah pindah tanam, pertumbuhannya sudah seperti ini, sangat cepat luar biasa. Karena kita melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair dicampur dengan kalsium asam umat, itu sungguh efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Luar biasa seperti ini. Ini populasi tanaman tidak terlalu banyak kawan-kawan, hanya 1.100 pohon. Dan ada beberapa pohon yang mati dikarenakan kemarin kita sudah katakan dan sudah kita buatkan video, karena lahan ini lama diam, kurang lebih hampir 60 hari karena tidak ada hujan, tidak bisa menanam. Jadi mulsanya nih ada hewan yaitu anjing kawan-kawan, sehingga bisa dilihat ini lubang-lubang diinjak ini, dan ada beberapa tanaman juga yang mati, yang patah-patah diinjak oleh anjing itu kawan-kawan. Nah, kita sudah melakukan penyulaman tetapi mati lagi karena diinjak lagi kawan-kawan, sehingga kurang lebih sekarang tanamannya ini hanya 1.000 pohon. Jadi hampir 100 pohon yang mati diinjak oleh hewan kawan-kawan. Untuk penyeperian hari ini kita menggunakan bahan-bahan seperti ini kawan-kawan, di usia 25 HST. Jadi kita menggunakan 4 bahan. Yang bahan utamanya adalah kita menggunakan pupuk cair asam amino dan pupuk cair protein, yaitu kita memakai Premino. Yang kedua, ini untuk mengendalikan namanya keriting serta virus Gemini, kita menggunakan insektisida yaitu Agrimek dengan bahan aktif abamectin. Yang ketiga, kita memakai yang namanya Ultradap, yaitu mereknya Pak Tani dari Saprotan. Yang keempat, kita memakai fungisida yaitu Moxanil dengan bahan aktif Simoxanil. Nah, dosis masing-masing bahan yang akan kita gunakan hari ini. Untuk asam amino yaitu Premino, kita memakai 1 tutupnya ini. Ini kurang lebih takarannya 30 ml untuk 1 tangki semprot. Sedangkan untuk insektisida Agrimek untuk mengendalikan keriting dan virus Gemini, kita memakai hanya dosis rendah yaitu hanya 15 ml untuk 1 tangki semprot. Sedangkan Ultradap kita akan memakai hanya 2 sendok makan. Dan fungisida Moxanil dengan bahan aktif Simoxanil 20%, kita memakai juga 2 sendok makan. Nah, kalau tidak ada fungisida Moxanil, bisa memakai fungisida bahan aktif Metalaxyl kawan-kawan. Seperti Bestromil itu bagus, karena kemarin kita nyari Bestromil juga tidak ada, hanya ada ini, kita pakai yang ini kawan-kawan. Fungisida Moxanil kita pakai 2 sendok makan. Nah, seperti ini, 1, 2. Kemudian untuk Ultradap dari Saprotan itu merek Pak Tani. Ini kandungannya ada nitrogen 12%, fosfat atau fosfor 60%. Jadi kalau tidak ada Ultradap bisa memakai Mordenpul, itu bagus kawan-kawan. Kita pakai 2 sendok makan aja. 1, 2. Nah, kita aduk dulu biar dia merata seperti ini. Jika sudah larut semua dalam air, baru kita masukkan pupuk organik cair yang sangat luar biasa, yaitu kita memakai asam amino yaitu merek Premino. 1 tutupnya ini. Ini tujuannya agar tanaman cabai ini semakin subur. Nah, kita kocok dulu. Kita aduk lagi. Nah, jika sudah larut ini, sudah tercampur bagus, baru kita masukkan namanya insektisida Agrimek untuk mengatasi keriting serta virus Gemini. Ini takarannya kita memakai 15 ml, kurang lebih hanya setengah tutupnya ini saja. Jadi insektisida itu untuk perawatan tanaman cabai, untuk penyeperian perlu melakukan perolingan. Jadi dengan tujuan perolingan atau bergiliran memakai insektisida agar nanti hamanya tidak resisten. Nah, kita aduk seperti ini. Jika sudah merata, kita tuangkan.
Kegiatan kita hari ini melakukan penyepraian dengan tujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini terhindar dari keriting virus Gemini serta menyuburkan tanaman agar tidak kerdil dan pertumbuhan terhambat. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.